Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu yin. Kita mungkin sering banget ya lihat simbolnya, tapi yin itu sebetulnya jauh lebih dari sekedar simbol. Yin itu adalah substansi, materi yang benar-benar ada di dalam tubuh kita. Coba bayangin, yin itu sebagai sumber ketenangan, kelembaban, dan pondasi yang bikin tubuh kita tuh adem dan kuat. Jadi ini bukan cuma filosofi, tapi sesuatu yang nyata banget. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita singkirkan dulu simbol hitam putih yang terkenal itu, wujud yin di dalam tubuh kita itu sebetulnya apa sih? Nah, kita akan coba bedah ini karena ini benar-benar tentang cara kerja tubuh kita sehari-hari. Oke, untuk bisa benar-benar kenal sama yin, kita harus paham dulu sifat dasarnya. Anggap aja ini kayak kepribadiannya gitu ya. Pada intinya, yin itu punya kualitas yang menenangkan, mendinginkan, dan membumi. Mirip kayak air yang tenang di danau atau suasana malam yang hening. Semuanya serba kalem. Nah, yin itu nggak bisa sendirian, pasangannya adalah yang. Mereka ini kayak dua sisi koin yang sama. Saling berlawanan, tapi justru karena itulah mereka seimbang. Kalau yang itu ibarat api, aktivitas, energi yang geraknya ke atas dan keluar, maka yin itu kebalikannya. Dia itu air, materi, ketenangan, yang alirannya cenderung ke bawah dan ke dalam. Keseimbangan antara dua inilah yang jadi kunci kesehatan. Yin ini punya dua teman utama, yaitu dingin dan lembab. Gini deh, coba bayangin pas lagi kedinginan, badan kita kan cenderung jadi kaku, menggigil, pergerakan jadi lambat. Nah, itulah efek dari si dingin. Terus, kalau pas cuaca lagi lembab banget, badan rasanya jadi berat, males gerak. Itu efek dari si lembab. Fungsi mereka berdua itu buat jadi remnya yang terlalu aktif dan panas. Makanya jenis rasa sakitnya pun beda loh. Kalau sakit karena dingin, biasanya rasanya tajam menusuk. Tapi kalau karena lembab, rasanya tumpul dan berat. Oke, nah ini dia nih bagian yang paling seru. Yin itu bukan konsep ngawang-ngawang, dia beneran ada di tubuh kita dalam bentuk zat-zat yang nyata. Zat-zat inilah yang jadi fondasi material kehidupan kita. Pertama, ada yang namanya shui atau darah. Dalam pengobatan Tiongkok, darah itu dianggap zat yin yang super berharga. Fungsinya bukan cuma bawa nutrisi, tapi juga melembabkan seluruh jaringan tubuh. Dan yang paling penting, darah itu jadi semacam rumah buat kesadaran kita yang disebut shen. Jadi, kalau darah kita kurang, pikiran kita bisa jadi nggak tenang, gampang cemas, atau sulit fokus. Kesehatan mental kita ternyata nyambung banget sama kualitas darah. Selanjutnya ada jinye atau cairan tubuh. Bayangin, ini sistem hidrasi total tubuh kita. Ada dua jenis. Jin itu cairan yang ringan, kayak embun gitu. Fungsinya melembabkan kulit dan otot. Nah, yang lebih kental dan lebih yin itu namanya ye. Anggap aja ye ini kayak oli atau pelumas kental yang jagain organ-organ dalam kita, sendi, sumsum tulang, bahkan otak, biar semuanya berfungsi lancar dan nggak kering. Dan yang paling dalam, yang paling dasar ada jing atau esensi. Nah, ini adalah substansi yin kita yang paling fundamental. Anggap aja ini kayak baterai bawaan lahir kita. Sebagian kita dapat dari orang tua, dan jing inilah yang ngatur konstitusi tubuh, siklus hidup, pertumbuhan, sampai reproduksi. Jing ini berharga banget, karena kalau sudah habis, susah banget buat diisi ulang. Terus, di mana sih semua zat-zat berharga ini dibikin? Nah, prosesnya itu terjadi di area yang namanya jiao tengah dan jiao bawah, atau gampangnya di area perut kita. Jiao tengah, yang isinya lambung dan limpa, itu kayak dapur utama tubuh. Disinilah makanan dan minuman yang kita konsumsi diolah jadi darah dan cairan tubuh. Ini nunjukin betapa pentingnya kesehatan pencernaan buat ngebangun cadangan yin kita setiap hari. Oke, kita udah tahu wujud materi yin itu apa aja. Sekarang pertanyaannya, gunanya buat apa sih? Pada intinya, semua zat yin ini bekerja sama sebagai sistem pendingin dan pelembab alami buat tubuh kita. Ada satu analogi klasik yang menurut saya benar-benar pas banget buat ngejelasin fungsi yin ini. Coba kita bayangin tubuh kita ini kayak lampu minyak. Minyak yang ada di wadah lampunya, nah itulah substansi yin kita. Terus nyala apinya, itu adalah yang, energi kita, aktivitas kita, metabolisme, kehangatan tubuh kita. Nah, si minyak atau yin ini punya 3 tugas penting. Pertama, dia melembabkan, kayak minyak yang bikin sumbu lampu nggak kering dan kebakar. Kedua, dia mendinginkan. Tugasnya jaga supaya apinya nggak terlalu besar dan membakar lampunya. Dan yang terakhir, dia menutrisi. Karena ya minyak itulah bahan bakar yang bikin apinya bisa nyala. Jadi 3 kata kunci, melembabkan, mendinginkan, dan menutrisi. Terus gimana ceritanya kalau minyak di lampu ini mulai menipis? Nah, inilah yang kita sebut sebagai kondisi defisiensi yin atau kekurangan yin. Waktu yin berkurang, nggak ada cukup cairan dan sifat dingin untuk mengikat si yang.
Akhirnya, muncullah fenomena yang namanya panas kosong. Ini poin yang penting banget ya. Ini bukan berarti api atau yangnya jadi kegedean, tapi minyak atau yin-nya yang terlalu sedikit buat ngontrol api itu. Hasilnya, apinya jadi nggak stabil, berkobar kemana-mana, dan bikin lampunya jadi panas dan kering. Gejalanya di badan gimana? Biasanya gejalanya khas banget. Mungkin Anda ngerasa haus terus, tapi anehnya minum air dingin atau panas kok rasanya sama aja, nggak melegakan. Atau mungkin malam hari rasanya gelisah, susah tidur. Pas bangun malah basah kuyup karena keringetan. Sering juga ada rasa panas di 5 titik, 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, dan di tengah dada. Dan salah satu jendela buat ngintip kondisi yin di tubuh kita itu adalah lidah. Lidah orang yang kekurangan yin biasanya bakal kelihatan merah, kering, kadang sampai pecah-pecah. Seolah-olah embun di permukaannya itu udah menguap semua. Lapisan putih normal di lidah juga bisa jadi tipis banget atau bahkan nggak ada sama sekali. Ini cerminan langsung dari kondisi di dalam. Setelah kita paham ini semua, jadi jelas ya, tujuan utama dalam pengobatan Tiongkok itu selalu untuk mengembalikan keseimbangan. Bukan dengan cara mematikan apinya, tapi dengan cara memastikan ada cukup minyak di dalam lampu. Inilah kenapa merawat yin itu jadi hal yang sangat mendasar buat kesehatan jangka panjang. Intinya adalah gimana kita menjaga minyak di lampu kehidupan kita supaya nyalanya tetap stabil, tenang, dan terang. Ini bukan soal lari cepat, tapi soal lari maraton. Tentang gimana kita bisa menjaga vitalitas tubuh untuk waktu yang lama. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Hal-hal kecil apa yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk mengisi ulang minyak di lampu Anda? Mungkin sesederhana tidur lebih awal, minum air putih yang cukup, atau makan makanan yang menenangkan. Apapun itu, mari kita sama-sama rawat yin yang sejuk dan tenang di dalam diri kita. Terima kasih sudah menyimak.